ini diperkirakan ada 400 jenis keju di dunia yang dibedakan dari penggunaan susu dan bakteri yang berbeda serta proses pematangannya. Bagi Pak Tri, pembuatan keju merupakan salah satu bagian ilmu pengetahuan karena memerlukan perhitungan yang tepat. Keju mozzarella adalah salah satu kreasi Pak Tri yang paling laris dipesan pelanggannya. Selain tahu susu atau curd yang diolah sebelumnya, bahan yang dibutuhkan untuk membuat keju jenis ini cukup sederhana, yaitu garam. Garam briket dipilih Pak Tri karena dinilai masih belum ada tambahan bahan lainnya. Takarannya harus pas agar rasa keju benar-benar enak. Pak Tri, ini awal ketertarikan Bapak membuat keju ini gimana sih Pak? Pertama karena saya senang mencicipi berbagai macam keju. Terus mencoba beli sendiri, kok mahal banget gitu. Akhirnya tertarik bikin sendiri aja. Untuk bikin keju ini Bapak, pertama-tamanya tuh belajarnya dari mana? Saya belajar membuat keju sendiri dengan bahan-bahan dari internet, dari berbagai artikel yang saya temukan di internet. Kemudian saya mencari bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat keju. Saya langsung mulai praktek membuat keju. Kediaman Pak Tri di Bilangan Depok, Jawa Barat pun berubah menjadi rumah produksi keju sejak 3 tahun lalu. Dan kali ini kami pun bersiap membuat keju mozzarella yang bahannya sudah disiapkan sebelumnya, yaitu curd yang telah diberi garam. Pertama yang harus dilakukan adalah melarutkan garam halus dalam curd dengan cara mengaduknya. Setelah garam larut dalam tahu susu, adonan dipindahkan ke panci lainnya untuk melalui proses perebusan. Proses ini memakan waktu sekitar 15 menit. Adonan curd harus terus diaduk dengan suhu 75 derajat yang harus tetap dijaga. Biasanya mengecilkan api cukup membantu agar adonan tidak gosong. Setelah dianggap cukup, adonan diangkat dengan cara diulur. Salah satu tanda mozzarella sudah jadi adalah bila diulur panjang tidak putus atau elastis. Wah, sudah jadi ya Pak ya? Nah, kalau sudah menjulur dan tidak putus seperti ini tandanya keju mozzarella sudah jadi. Tapi masih ada proses selanjutnya supaya keju ini bisa tahan lama. Langkah selanjutnya, setelah cukup kelenturannya, mozzarella dicetak ke dalam toples. Pak Tri biasa merapikan keju ini agar tidak berantakan dengan membuatnya seperti bola. Ternyata tidak mudah seperti kelihatannya loh. Keju mozzarella ini masih panas. Tapi Pak Tri terlihat santai karena sudah terbiasa melakukannya. Mozzarella biasanya dikonsumsi untuk dijadikan topping pizza. Bila ingin disimpan lebih lama, keju bisa disimpan di lemari pendingin. Selain keju mozzarella, Pak Tri produksi keju jenis apa lagi nih Pak? Ya, yang saat ini diproduksi selain mozzarella ada keju edam. Oh, ini keju edam. Keju edam. Dan keju panir. Panir itu bedanya apa nih Pak? Oke. Keju edam adalah keju jenis keras yang lazim dipakai untuk
membuat kue-kue kering. Ya. Kalau yang ini? Nah, ini keju panir adalah keju tradisional Asia Selatan. Jadi sangat populer di negara-negara seperti India, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh. Keju jenis mozzarella paling banyak dibuat karena pesanannya lebih banyak juga. Selain keju jenis ini, Pak Tri juga biasa membuat keju jenis edam. Meski bahannya hampir sama, prosesnya sedikit berbeda dan jauh lebih lama. Untuk membuat keju jenis ini, Pak Tri bahkan membuat sendiri alat pres dari kayu. Semuanya adalah hasil uji coba, trial dan error berkali-kali hingga hasilnya dirasakan benar-benar sempurna. IS Indonesia to succeed versus IS, DNNCTV.